Zakia. Oke, baiklah, acara kita pada malam hari ini yaitu ngobrol beasiswa bersama Kak Zakia. Kak Zakia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Citra. Terima kasih. Baiklah, kita langsung aja ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Akbar. Kepada Akbar, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Akbar. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dan wisma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, cara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Kak Zakia. Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari Kak Zakia, ada baiknya kita membacakan CV Kak Zakia. Nah, nama lengkap dari Kak Zakia sendiri adalah Zakia Salsabila Syafil. Kak Zakia ini pernah mendapatkan beasiswa dari Iman Usman. Siap itu pernah belajar di IPB Universitas. Dan juga adapun pencapaian yang pernah didapatkan oleh Kak Zakia adalah salah satunya salah satu pencapaian yang telah didapatkan oleh Kak Zakia adalah National Finalis of 32 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Bali pada tahun 2019. Insya Allah banget ya pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan oleh Kak Zakia ini.
Baiklah, untuk tidak memperlama, kita lanjutkan aja materi yang akan disampaikan oleh Kak Zakia. Kepada Kak Zakia, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Citra untuk perkenalan di awal. Mungkin nanti aku nggak materi sih, sebenarnya kayak sharing aja, biar nanti juga sesinya santai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih banyak sebelumnya ke Taskia Juara beserta tim yang sudah mengundangku untuk sharing di kesempatan kali ini. Sebelumnya aku mau ngecek dulu dong di sini pesertanya dari Taskia aja atau ada dari yang lain? Boleh di chat mungkin kalau Taskia diketik dari Taskia Kak gitu. Aku mau ngecek dulu nih sebenarnya dari mana sih asal teman-teman ini? Ada yang lain nggak? Atau semuanya dari Taskia? Oke. Sip, kalau gitu ini berarti lingkungan baru karena sebelumnya juga aku kebetulan belum ada temen nih di Taskia, jadi nambah temen ya sekarang. Oke, senang banget bisa ketemu sama teman-teman secara virtual malam hari ini. Walaupun secara virtual, semoga ya ini masih transisi sih ke kuliah offline kalau di PB sendiri. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Terus udah gitu, aku salut banget malam-malam kayak gini, teman-teman masih menyempatkan waktu untuk hadir, dengerin sharing gitu ya. Nanti semoga kedepannya apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Oke, karena tajuknya kali ini tentang mencapai sekolah dan beasiswa impian, aku akan share pengalamanku sendiri, tapi sebelumnya aku mau perkenalkan diriku lagi. Aku biasa dipanggil Zakia atau Kia atau Jakimen sama teman-teman sekitarku. Terus kalau misalkan ada 3 kata yang bisa mendeskripsikan diriku, yang pertama, aku Bogor. Bogor Pride ini, karena dari lahir, terus udah gitu SD, SMP, SMA, kuliah di Bogor, terus kerjanya juga di Bogor, jadi kayak hampir seluruh hidupku tuh udah dihabiskan di Bogor terus gitu, jadi Bogor Pride. Dia ada orang Bogor juga nggak nih di sini, orang Bogor asli. Terus kalau misalkan yang kedua Marvel, karena aku suka nonton Marvel superheroes, terutama Iron Man. Sekarang juga yang terbaru ada Miss Marvel ya. Jadi aku cukup suka nonton film-film Marvel. Terus udah gitu yang ketiga higher education atau kampus, kehidupan kampus. Kenapa? Karena aku merasa kayak passionku itu sangat-sangat spesifik di bidang higher education. Terus udah gitu juga setelah lulus dari IPB, aku jurusannya manajemen di IPB, masuknya Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi kerjanya itu di bidang kemahasiswaan atau di pendidikan tinggi juga. Bahkan insya Allah akan melanjutkan S2-nya di bidang pendidikan tinggi atau higher education. Jadi kalau aku tuh deskripsikan diriku tuh kampus banget lah gitu, cinta kampus gitu ya. Oke, terus sekarang aku mau tanya dulu nih ke teman-teman buat sebelum lanjut lagi. Kenapa sih teman-teman tuh ada di sini udah jam 8 malam, terus udah gitu mungkin sambil ngerjain tugas lain atau ada kegiatan lain sebenarnya capek. Teman-teman tuh mau cari apa sih di sesi ini? Mungkin bisa singkat, kalian tuh yang dicari tuh apa di sesi ini? Jujur aja nggak apa-apa, tulis apapun, cari ilmu, oke, boleh. Ada lagi yang cari yang lain itu cari pencerahan atau cari apa gabut aja gitu, cari ilmu. Oke, ini anak-anaknya anak baik semua ya, Masya Allah ya. Oh, terus tadi ada dari kampus lain juga Sabrina, selamat bergabung. Dari Maya, motivasi, oke. Masih ada yang lain, ilmu, terus udah gitu cari kesibukan, motivasi, barangkali ada yang lain. Oke, mostly itu ya, pengen cari mungkin mengamati pengalaman Kak, semoga ada yang bisa nular. Oke, amin, yang baik-baiknya aja ya nular ya. Oke, berarti ekspektasi teman-teman mungkin di sini akan menambah wawasan gitu ya terkait tentang mungkin seputar pendaftaran sekolah, terus gitu pendaftaran beasiswa ke luar negeri juga. Nah, itu semua boleh banget, motivasi orang-orang buat ikutan suatu acara kan bebas ya teman-teman. Tapi di sini aku mau menekankan kalau misalkan aku pribadi nggak bisa ngasih motivasi atau nggak bisa ngasih inspirasi karena itu datangnya dari diri sendiri teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan setelah sesi ini ada yang ngerasa kayak tambah motivasinya atau terinspirasi, itu Allah yang menggerakkan sih sebenarnya hatinya, kayak aku by
verbal nggak bisa ngerakin hati teman-teman buat datang ke sini terus udah gitu stay sampai akhir, tapi itu semua kehendak Allah gitu. Jadi semoga nanti apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Oke, yang pertama ini walaupun teman-teman pada off cam, it's okay. Aku mau ngajak teman-teman buat refleksi diri dulu nih di awal. Bisa nulis di kertas, ya aku rekomendasiin sih di atas kertas ya, untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Ini sebenarnya pertanyaan pemantik untuk teman-teman tuh bisa tahu gitu sebenarnya aku tuh butuh S2 atau enggak sih, atau kayak benar-benar pengen lanjut kuliah lagi apa enggak sih setelah lulus S1 ini gitu. Jadi yang pertama, interest kalian tuh apa? Kayak minatnya tuh di mana sih teman-teman? Misalkan bidangnya ada yang suka matematika, ada yang suka bisnis, ada yang suka pertanian, itu boleh banget ditulis. Ini ada yang sambil nulis beneran nggak? Hopefully ada yang sambil nulis beneran. Karena 3 pertanyaan ini benar-benar bermanfaat dan ngebantu aku banget di awal pas sebelum memutuskan untuk S2. Yang pertama tadi ya, what is your interest? Terus udah gitu yang kedua, kira-kira nih dari interest kalian itu program studi apa aja sih yang ada atau yang cocok sama interest kalian gitu. Ini yang kedua berkaitan dengan interest kalian, kira-kira prodi apa yang cocok. Terus udah gitu yang ketiga, kira-kira dari prodi itu ada di kampus mana sih? Mungkin di antara kalian ada yang pertanyaan 1 udah bisa kejawab, pertanyaan kedua udah bisa kejawab, atau masih bingung nih. Pertanyaan kedua sama ketiga biasanya masih bingung. Kalau misalkan interestnya ini, nanti kuliahnya harus apa ya, atau program studinya pilih yang mana ya, dan kampusnya yang mana. Ini 3 pertanyaan pemantik di awal, yang teman-teman bisa refleksikan lagi setelah sesi ini juga, supaya nanti bisa makin mantep tuh, untuk bisa mulai riset-riset tentang perguruan tinggi yang akan dituju, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau personal dari aku sendiri, kalau memutuskan untuk S2 itu sebenarnya pemantiknya sudah ada dari 2 tahun lalu. Nah, ini dari pengalaman waktu itu aku ikutan simulasi sidang PBB atau yang dikenal dengan model United Nations di kota New York bersama dengan 9 orang temanku. Benar nggak ya? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar. 9 orang. 8 orang teman, 1 orang adik. Ini adik aku sendiri. Jadi kita bersepuluh waktu itu berangkat ke New York untuk mengikuti simulasi sidang PBB. Terus udah gitu kita sempat road trip atau mengunjungi beberapa kota, diantaranya Boston sama Washington DC. Nah, dari trip ini kan kita mewakili kampus ya waktu itu, mewakili IPB untuk mengikuti simulasi sidang PBB. Kalau personal aku sendiri, ini pengalaman kedua. Jadi sebelumnya tahun 2019, alhamdulillah aku juga berkesempatan sendiri waktu itu ikut simulasi sidang PBB di markas besar PBB juga di New York. Waktu itu sendiri, terus udah gitu alhamdulillahnya di tahun 2020 bisa kembali lagi membawa 9 orang teman yang lain gitu. Nah, jadi pas trip itu tuh mulai ada ngelihat situasi di kota New York sendiri, orangnya jalan tuh cepet-cepet banget, kayak mereka tuh fokus banget kalau misalkan bekerja, terus kayak gitu tegas, kayak ramah-ramah juga, tapi kayak itu udah mulai ada pemantik kalau misalkan wah lingkungannya kayaknya suportif nih untuk belajar gitu ya, kayak sangat suportif untuk belajar, terus kayak gitu sangat terbuka untuk misalkan kita mau berdebat, sangat menghargai pendapat orang lain. Bahkan kayak waktu itu mungkin kan muslim minoritas ya di sana, pas saat sesi itu kalau misalkan aku sholat di sudut-sudut ruangan itu mereka sangat menghargai gitu. Bahkan ada karena ada satu orang yang ngelihat polanya aku misalkan sekitar jam 12 itu keluar terus nih, minta izin keluar ruangan. Akhirnya pas di hari ketiga kalau nggak salah tuh dia yang malah ngingetin kayak, oh kok kamu nggak keluar sih jam segini, udah waktunya sholat bukan, gitu. Kayak itu pengalaman yang mulai memantik aku untuk kayaknya pengen sekolah lagi di US gitu ya. Terus yang makin bikin semangat lagi ketika mampir waktu itu ke kampus Harvard. Kan di awal tuh sebelumnya kayak masih dengar-dengar nih pengalaman mahasiswa Indonesia yang di Harvard tuh kayak gimana, atau kayak international students lainnya, katanya sih sangat bagus ya, maksudnya kayak kan terkenal
kampus top nih di Harvard, tapi sebenarnya tuh aslinya tuh gimana sih, pengen ngerasain juga. Makanya pas waktu itu sempat mengunjungi sana bareng teman-teman yang lain juga. Ternyata memang betul ya, situasi atau kampusnya tuh benar-benar fasilitasnya sangat lengkap, terus udah gitu juga kultur belajarnya tuh sangat-sangat dalam sih, dan sangat terlihat gitu ya, tercermin dari mahasiswanya di sana, karena sampai malam aja waktu itu kita malam berkunjung ke sana, itu perpustakaan masih terang, terus itu banyak orang masih fokus belajar, perpustakaan tuh masih ramai, pada baca, pada diskusi, luar biasa banget. Terus udah gitu Muslim community-nya ternyata juga banyak di kampus ini gitu. Itu juga bahkan ada masjidnya sendiri ya di Boston, jadi jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar kayaknya 10 menitan gitu kalau naik sepeda. Itu bisa nyampe ke sholat Jumat di sini ada, terus kayak gitu sholat jamaah juga ada terus. Jadi kayak lihat, oh ternyata Muslim di US tuh sebenarnya ini juga loh, kuat juga gitu komunitasnya gitu. Jadi semakin kuat nih untuk bisa melanjutkan studi di US gitu. Udah mulai ada ambisinya gitu. Bahkan aku kayak sempetin foto di depan Fakultas Impian, ini fakultas pendidikannya di Harvard, Haksi. Kalau teman-teman tahu Kak Indah Safira, mungkin YouTuber juga ya Kak Indah. Terus udah gitu sekarang yang baru masuk Harvard ada Zafira. Itu masuk di sini mereka. Jadi senang banget anak Indonesia sekarang banyak banget yang bisa lanjut ke Harvard. Nah, terus dari cerita tadi, tentunya aku juga pas pulang ke Indonesia mulai semakin yakin buat lanjut studi, tapi kayak masih bingung nih, ini sebenarnya kayak apa sih tujuannya gitu kan. Jadi aku menentukan ada 3 poin yang harus dipertimbangkan sebelum waktu itu memutuskan untuk coba proses daftar sekolah dan daftar beasiswa gitu ya. Yang pertama terkait dengan purpose dan personal strong reasons, atau kayak alasan utamanya tuh apa sih sebenarnya mau lanjut S2. Kayak jangan cuma pengen doang nih, Zak, aku menegur diriku sendiri waktu itu. Tapi harus cari tahu dong sebenarnya tuh kayak tujuannya tuh apa sih gitu. Masalah apa yang pengen diselesaikan itu sebenarnya. Terus udah gitu, kalau misalkan udah dapat purpose-nya itu, cari tahu dong berarti kira-kira mata kuliah apa aja sih yang perlu diambil yang relevan untuk menyelesaikan masalah itu. Terus udah gitu fakultas atau dosen-dosen atau profesornya tuh suportif gak sih? Ada nggak ya yang punya pengalaman riset atau pengalaman mengajar di bidang-bidang tersebut? Terus udah gitu community-nya gimana? Ada nggak Muslim Society-nya di sana gitu, atau Muslim Students Association-nya di sana? Lokasinya ideal nggak nih untuk pelajar gitu. Jadi mulai riset di seputar itu dulu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan program studinya juga dan universitasnya mau dituju. Ternyata banyak banget loh, misalkan aku udah mulai ada kecenderungan di higher education. Ternyata pas digali lagi di setiap universitas di Amerika itu nggak semuanya ada punya program studi higher education. Ada yang hanya sekedar peminatan, kayak di Harvard itu higher education sebagai peminatan aja, bukan sebagai program studi. Terus ada juga yang ternyata lebih fokusnya ke kebijakan pendidikannya, atau kayak fokusnya ke desain kurikulumnya. Jadi setiap kampus itu, walaupun program studinya sama, punya fokus yang berbeda-beda atau uniqueness yang berbeda-beda. Habis itu juga dari segi universitas, resource-nya gimana nih? Apakah mereka punya kayak akses ke jurnal-jurnal yang lengkap, terus kayak gitu ada praktikum atau tidak gitu, ada kesempatan magang atau tidak. Itu sebenarnya bisa digali lebih lanjut di website masing-masing universitas, dan itu perlu banget dilakuin sebelum kalian benar-benar memutuskan untuk lanjut mengikuti proses untuk mendaftarkan sekolah. Terus yang ketiga tentang pendanaan atau pembiayaan tentunya. Karena kalau misalkan dilihat tentunya tuition atau biaya kuliah per tahun di US itu sangat-sangat mahal. Di kampus tujuanku sendiri itu sekitar 46.000 US dollars per tahun. Itu baru tuitionnya aja, belum health insurance, belum living cost, belum berbagai macam biaya lainnya gitu ya. Jadi perlu banget dipertimbangkan pendanaannya dari mana nih kalau misalkan memang mau lanjut S2.
Kalau misalkan pendanaan sendiri ada beberapa opsinya. Yang pertama yang paling familiar itu orang-orang paling kenal dengan beasiswa atau scholarship. Terus yang kedua ada sponsor, bisa dapat dari sponsor secara pribadi atau secara perusahaan. Terus yang ketiga assistantship. Ini tuh semacam bekerja sebagai asisten riset atau asisten di berbagai departemen di perguruan tinggi, misalkan bagian kemahasiswaannya, bagian administrasinya, itu bisa juga dialokasikan dananya untuk dana biaya pendidikan. Terus yang keempat bisa juga personal, misalkan dari orang tua atau misalkan dari anggota keluarga lainnya, ada yang bersedia untuk membiayai kuliah kalian untuk S2. Oke. Kalau sudah menentukan tadi kayak udah mempertimbangkan 3 poin ini, teman-teman bisa proceed atau melanjutkan ke daftar sekolahnya. Nah, berdasarkan pengalamanku sendiri, kalau misalkan daftar ke kampus spesifiknya di US, itu ada kurang lebih 6 persyaratan utama. Yang pertama, biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini per kampus beda-beda, tapi mayoritas itu sekitar 70 sampai 100 US dollars. Itu kalau dikonversikan berarti berapa ya? 1 jutaan lah ya per kampus. Kalau misalkan di sini, kalau nggak salah SBMPTN tuh 350 atau 500-an, itu kalau di kampus US bisa 2 kali sampai 3 kali lipatnya gitu ya, per kampus. Bukan per tes, per kampusnya. Nah, kalau ini kemarin aku daftar ke 3 kampus. Yang pertama University of Massachusetts Amherst, itu 80 US dollar pas apply-nya. Terus dari gitu kalau Harvard itu 85 US dollars. Kalau Vanderbilt, kampus yang menerima aku ini free. Jadi dia benar-benar pengen memancing banyak mahasiswa potensial gitu ya untuk menjadi graduate students di sana. Jadi registration-nya fee, walaupun mereka private university atau kampus swasta di US. Terus yang kedua ada syarat bahasa Inggris tentunya. Nah, kalau misalkan teman-teman pelajari lebih lanjut, berdasarkan pengalamanku cari-cari tahu puluhan kampus di US, itu nggak semuanya menerima IELTS. Jadi tapi semuanya pasti menerima TOEFL IBT. Beda dengan kampus-kampus di UK, mayoritas itu semuanya kayaknya preferensi mereka lebih ke IELTS. Bahkan beberapa ada yang nggak nerima TOEFL. Jadi ini harus diperhatikan kalau misalkan kalian ada yang mau tujuannya US, aku rekomendasiin untuk ambil langsung TOEFL IBT. Kalau misalkan teman-teman preferensinya mungkin ke negara Eropa atau UK, itu biasanya mereka preferensinya IELTS. Jadi harus dicek juga. Nah, semenjak pandemi itu, dari tahun 2020, banyak kampus juga yang meringankan dari persyaratan bahasa Inggrisnya, bahkan beberapa menerima Duolingo test. Ini yang digunakan sama teman-teman yang daftar ISMA ya, International Student Mobility Award. Kalau teman-teman tahu itu bagian dari LPDP juga. Nah, Duolingo ini tesnya lebih murah dan juga lebih mudah. Jadi karena mereka bisa dikerjakan dari rumah masing-masing, terus begitu biayanya juga 1/4 kalau nggak salah, sekitar 1/3 dari biaya tes TOEFL. Jadi ini banyak juga kampus yang meringankan mahasiswanya, calon mahasiswanya, jadi bisa dicek masing-masing ya. Terus yang ketiga, transcript evaluation. Karena kita pakai kurikulum di Indonesia, jadi dan US punya kurikulum yang sendiri, beda sendiri, jadi mereka mensyaratkan untuk para mahasiswanya bisa, tapi sebenarnya ini bisa opsional sih. Ada yang minta di awal, ada juga yang nanti kalau misalkan udah keterima juga boleh gitu disusul. Jadi transkrip yang sudah kita dapatkan setelah lulus S1 itu perlu dievaluasi per semesternya dan dikonversi nilainya ke kurikulum US. Nah, ini dilakukan hanya boleh dari lembaga yang sudah ditunjuk seperti WES atau aku lupa kepanjangannya apa, tapi WES ini yang paling dipercaya oleh berbagai universitas, mayoritas universitas mensyaratkan untuk WES. Jadi nanti dokumen kita dikirim ke Kanada, lembaga di Kanada, terus begitu dari WES ini akan didistribusikan ke kampus yang kita daftarkan gitu ya. Terus persyaratan keempat tentang motivation letter. Ini juga ciri khas ya, kalau misalkan di US itu, kalau di UK itu banyak yang meminta
proposal penelitian atau scientific writing, sample of scientific writing. Nah, kalau di kampus US itu beberapa minta, tapi mayoritas menekankan di motivation letter-nya sih. Mereka pengen tahu cerita tentang kita, kenapa kita memutuskan untuk ambil S2 di kampus tersebut, program studi yang sangat spesifik, pengalaman kerja kita seperti apa, atau pengalaman organisasi apa yang relevan, atau pencapaian, atau apapun yang membuat kita unik, itu dituliskan semua di dalam motivation letter. Nah, ini perlu diperhatikan juga, jadi nggak bisa tuh satu motivation letter, satu file itu dikirimkan ke semua universitas. Jadi harus di-customize per universitas satu motivation letter aja. Karena biasanya mereka punya pertanyaan yang berbeda atau poin-poin yang perlu disampaikan itu berbeda dari setiap universitas requirements-nya. Nah, terus yang kelima tentang recommendations. Jadi kalau misalkan mau apply di kampus US itu biasanya harus ada surat rekomendasi 2-3 rekomendasi, itu bisa dari dosen pembimbing penelitian, dosen pembimbing akademik, sama misalkan bos kita di tempat kerja atau pimpinan perusahaan atau pimpinan tempat kerja yang kita kayak biasanya jaraknya sih langsung disupervisi gitu ya sama si employer-nya ini. Nah, ini penting untuk kasih rekomendasi itu yang bisa kasih lihat sisi lain dari kalian selain yang kalian tulis di dalam motivation letter. Itulah kenapa kayak recommendation letter ini diminta 2-3 karena si universitas ini pengen benar-benar melihat kita nggak cuma dari transkrip aja, nggak cuma dari nilai skor TOEFL-nya aja, nggak cuma dari motivation letter penilaian kita, tapi pengen tahu juga berdasarkan penilaian orang lain, gitu ya. Nah, terus yang keenam, pastinya diminta CV atau resume. Nah, ini diminta maksimal 2 halaman mayoritas, dan hanya dituliskan kayak pengalaman-pengalaman yang relevan aja, seperti riset, terus udah gitu lomba mungkin, atau organisasi, atau academic achievement lainnya yang bisa teman-teman sampaikan di CV. Oke, nah ini recall lagi, aku kemarin mendaftarkan ke 3 perguruan tinggi di US, itu dari Desember sampai Januari proses aplikasinya. Yang pertama ada Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, terus yang kedua ada University of Massachusetts Amherst. Di Massachusetts ini nggak terlalu jauh, masih satu daerah lah sama kampusnya Harvard. Terus yang ketiga Harvard Graduate School of Education. Nah, dari 3 ini, alhamdulillah aku mendapatkan letter of acceptance dari Vanderbilt University. Mohon doanya teman-teman, masih proses persiapan berkas nih sebelum berangkat, insya Allah. Oke, lanjut dulu. Nah, dari penyampaianku tadi, pemaparanku tadi terkait dengan pendaftaran sekolah ke US, ada 4 tips yang mungkin teman-teman bisa terapkan. Yang pertama, buatlah table of research. Ini sangat bermanfaat banget sebelum aku memutuskan untuk kayak pilih 3 kampus tadi nih. Ini ada prosesnya dulu tentunya. Nah, salah satunya adalah dengan media table of research itu. Ini bentuknya simple banget sebenarnya, bikin di Google Sheets atau di Excel teman-teman bisa juga. Jadi kalian list semua universitas yang pengen kalian cari tahu, atau bisa juga listnya itu dikumpulin one by one. Misalkan aku riset yang pertama tentang Vanderbilt University. Nah, kolom 1 kan berarti nama universitas, terus gitu yang kedua biaya pendaftaran, terus gitu tanggal registrasinya kapan, misalkan syarat recommendation letter-nya butuh berapa banyak, skor TOEFL-nya minimal berapa, terus living cost-nya, tuition-nya. Nah, itu table of research yang akan sangat-sangat bermanfaat banget untuk teman-teman memutuskan kayak mau apply ke mana aja nih, misalkan budgetnya hanya sekian ratus US dollar, misalkan ya, atau misalkan kayak budget untuk daftar sekolah cuma 2 juta nih, berarti kita harus pintar-pintar alokasi dana yang ada untuk ke beberapa kampus yang kiranya sangat potensial untuk menerima kita gitu. Nah, terus jangan lupa juga cantumin unique points-nya apa di kampus ini. Misalkan kayak di Vanderbilt, salah satu contohnya,
kalau misalkan aku di Vanderbilt, aku bisa ngambil peminatan di student affairs atau kemahasiswaan, tapi aku tetap bisa juga ambil mata kuliah tentang kebijakan pendidikan gitu. Jadi kayak harus cari tahu spesifik uniqueness dari setiap kampusnya. Terus yang kedua, saat riset itu pasti akan timbul kayak rasa ego, rasa pengen apa ya, kayak gengsi gitu, itu pasti muncul banget, aku ngerasain sendiri. Jadi yang perlu diingat adalah stay true to yourself, karena kayak ngelihat nih, wah gengsinya kalau misalkan masuk Harvard tuh gede banget. Itu mungkin kayak aku masih mikir sih sampai sekarang, mungkin aku nggak lolos ke sana, kalau misalkan aku keterima, aku jumawanya setinggi langit gitu, kayak jadi harus jujur sama diri sendiri, sebenarnya kayak kita itu kemampuannya di mana sih, terus kayak gitu kayak keinginannya spesifiknya itu kira-kira kampus mana yang benar-benar bisa mengakomodir visi dan misi kita ke depan gitu, sama minat kita ke depannya. Jadi jangan terlalu ikut kata orang kayak kampus ini kan prestige banget gitu. Jadi jangan lihat itunya, tapi lihat jujurlah sama diri kalian sendiri. Terus yang ketiga tentunya bikin timeline persiapan yang jelas, kayak kalian misalkan 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama mau fokus di persiapan TOEFL, les TOEFL dulu misalnya. Terus kayak gitu lanjut lagi mau sambil persiapkan esai misalkan, terus kayak gitu minta recommendation letter harus jauh-jauh hari karena berhubungan dengan orang. Terus dan persyaratan lainnya dibuat timeline-nya yang rapi. Terus kayak gitu kalian komitmen untuk memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan di awal. Terus yang keempat, nggak cuma bikin timeline, tapi harus di-manage juga, harus dikelola juga waktunya dengan baik. Mungkin nanti teman-teman saat mendaftar akan sambil bekerja, terus atau kayak sambil ikutan kursus lain mungkin, atau ada project lain. Please pastiin kalian alokasiin waktu, misalkan 1 hari itu 2 jam gitu ya, buat kalau aku pribadi waktu persiapan itu sehari 2 jam, ada hari yang khusus les TOEFL, ada hari yang khusus untuk misalkan ngedraft esai, bikin draft esainya, ada hari yang harus kayak ngontakin calon-calon pemberi rekomendasi, terus udah gitu minta review, dan itu harus dialokasikan dengan baik. Supaya nanti kalian nggak kewalahan di akhir, terus udah gitu malah nggak maksimal aplikasinya. Padahal kan biaya pendaftarannya aja udah mahal ya, jadi sayang banget kalau misalkan nggak dipersiapkan secara matang. Terus terkait dengan pendanaan, setelah tadi udah daftar sekolah, misalkan sekarang tentang pendanaan itu nggak cuma dari LPDP aja, nggak cuma dari Fulbright aja, tapi ada banyak banget sumber pendanaan. Dari kampusnya sendiri, kemarin pas saat proses pendaftaran itu, di 3 kampus itu, pasti ditanyain kayak kamu itu butuh dana atau enggak gitu di awal. Kalau misalkan butuh state kira-kira berapa banyak dana yang dibutuhkan, di esai pun kalau misalkan nggak diminta di form, di esai pun bisa kalian cantumkan kalian butuh dana sekian untuk mengcover biaya studinya gitu. Karena sebenarnya dari kampus itu, masing-masing kampus pasti punya alokasi dana tersendiri untuk membantu mahasiswa-mahasiswa tadi yang membutuhkan. Nah, ini bisa need based atau yang tadi sesuai dengan kebutuhan, atau bisa juga merit based. Kayak sebenarnya ada kandidat mahasiswa nih, dia sebenarnya nggak minta dukungan dana, tapi tetap dikasih dari universitasnya, karena mereka tahu track record anak ini tuh sangat bagus, misalkan prestasinya sangat membanggakan atau sangat relevan dengan program studinya, itu seringkali akan dikasih tanpa diminta. Itu yang salah satunya tuh anak Indonesia yang dapat Parama Suteja, kalau teman-teman tahu, itu kan dia nggak minta ke kampus, tapi kampus udah lihat track record-nya yang luar biasa, jadi banyak offering scholarships dari kampusnya sendiri, tanpa harus meminta dari pemerintah atau lembaga lainnya gitu ya. Terus yang ketiga ada juga secara private atau dari lembaga-lembaga swasta, terus ada dari lembaga non-profit juga, dari international organization seperti World Bank yang biasanya membuka scholarship juga untuk biasanya 5 kampus tertentu deh kayaknya di Amerika, bisa dicek setiap tahunnya suka berubah peraturannya. Sama yang terakhir government scholarship, ini yang paling terkenal itu ada LPDP dan juga Fulbright. Oke. Karena ranahku alhamdulillah kemarin sudah dinyatakan lolos LPDP,
Jadi aku akan fokus pembahasannya di LPDP. Walaupun sebelumnya juga sebenarnya aku sempat daftar di Fulbright tapi nggak lolos. Jadi aku sekarang akan fokus di LPDP aja ya untuk pembahasannya. Nah, jadi LPDP ini teman-teman merupakan beasiswa yang dikelola secara kolaboratif oleh 4 lembaga. Yang pertama dari Kementerian Keuangan, terus yang kedua dari Kemendikbudristek, yang ketiga dari Kementerian Agama, dan yang keempat dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, jadi bukan dari Kemenkeu aja ya, tapi dari 4 lembaga ini nih teman-teman. Nah, oke. Kalau LPDP sendiri, itu ada 4 jenisnya, ada 4 tipe beasiswanya. Dari yang pertama itu ada umum, yang paling familiar ya teman-teman, mungkin ada jalur reguler, ada PTUD, ada co-funding. PTUD ini perguruan tinggi utama dunia. Kalau reguler ini yang biasa ya teman-teman, terus begitu yang ketiga ada co-funding. Ini skemanya baru-baru ini diluncurkan. Jadi kalau misalkan mungkin ada banyak juga mahasiswa Indonesia yang sebenarnya mereka itu mampu membiayai sebagian, misalkan 50-50. Jadi cuma mereka kurang mampu nih untuk membiayai 50%-nya lagi. Nah, itu masuknya ke co-funding. Terus ada juga yang targeted, itu ada misalkan yang pertama ada PNS, TNI, Polri, terus kayak gitu ada untuk kewirausahaan, ada pendidikan kader ulama, sama kerjasama bidang metalurgi dan sains material. Terus yang ketiga ada afirmasi, ini untuk penyandang disabilitas, terus kayak gitu teman-teman yang di daerah afirmasi, untuk prasejahtera dan putra-putri Papua. Terus juga ada kolaborasi dengan Kemendikbudristek, ini banyak juga alokasi dananya ke program-program yang di undergraduate atau S1 dan D3. Seperti Kampus Merdeka, ini ada program ISMA, terus kayak gitu ada kampus mengajar, dan sebagainya itu ada kontribusi dana LPDP juga. Terus kayak gitu ada program dosen dan tendik, program guru dan tendik, sama program vokasi. Ini lebih lanjutnya bisa dipelajari di websitenya dan di panduan dari LPDP. Oke. Terus kalau misalkan funding komponennya atau pendanaannya termasuk apa aja sih? Yang pertama ada pendidikan, ada biaya pendaftaran ke kampus yang tadi di awal ada 80 sampai ada $85. Itu bisa di-cover dengan catatan kalau misalkan kalian teman-teman daftarnya memang yang jalur non LOA. Kalau misalkan jalur LOA itu sayangnya tidak bisa di-cover nih yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Terus udah gitu biaya SPP, tuition fee, terus tunjangan buku, ada biaya penelitian juga, seminar internasional, publikasi jurnal, itu ada biayanya. Terus ada support dananya, transportasi, ini masuknya living cost semua. Sedikit mirip kan. Nah, terus udah gitu asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, kedatangan, keadaan darurat, sama tunjangan keluarga, ini untuk yang ambil S3. Biasanya tunjangan keluarga ini diberikan di tahun kedua. Jadi kalau misalkan ada yang sudah berkeluarga, terus kayak gitu berencana untuk membawa keluarganya, biasanya bisa di tahun kedua. Jadi tahun pertama itu hanya belum dibiayain ya. Kalau misalkan mau bawa keluarga bisa di tahun kedua. Oke, next. Nah, yang menariknya dari LPDP tahun 2022, ini ada kebijakan baru. Kalau misalkan yang sebelumnya, baik jalur LOA atau yang punya LOA atau belum punya, itu semuanya melewati jalur ini. Jadi yang harus melewati yang pertama administratif, itu harus submit kayak persyaratan TOEFL, esai, formulir, dan segala macam dokumen itu di awal administratif. Kalau misalkan lolos, bisa lanjut ke tes bakat skolastik yang formatnya seperti tes CPNS, atau kalau misalkan di SBMPTN atau UTBK itu seperti TPA kalau nggak salah. Terus yang terakhir baru substantif, atau yang dikenal sebagai wawancara. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2022 ini, pokoknya semua calon pendaftar yang sudah memiliki LOA, itu boleh pilih satu LOA-nya. Kan biasanya kan ada banyak orang yang dapat LOA itu lebih dari satu kampus. Kalau mereka menggunakan satu LOA, apply di awal pakai satu LOA, itu bisa langsung loncat ke tahap seleksi substansi atau wawancara. Ini yang sangat menguntungkan para pelamar di 2022 kemarin. Karena kalau misalkan evaluasi dari LPDP sendiri,
skema ini digunakan karena di tahun-tahun sebelumnya banyak pelamar yang sudah mempunyai LOA itu gugur di tes bakat skolastik. Ini sangat tricky ya, padahal kan kayak pengen nyaring yang sudah siap belajar, ya udah ada LOA, tapi mereka harus gugur di tes bakat skolastik. Sedangkan kayak persyaratan untuk apply ke kampus itu sendiri kan kurang lebih sudah setara untuk menggambarkan mereka tuh punya bakat skolastik gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk aplikan di tahun 2022. Nah, oke. Nah, quick tips untuk daftar LPDP. Yang pertama, teman-teman usahakan bisa mencari mentor masing-masing. Mentor ini bisa siapa aja sebenarnya, nggak harus yang udah kalian kenal, karena yang terjadi di aku sendiri itu aku SKSD. Jadi caranya adalah SKSD ke orang, ke berbagai awardee, tentunya SKSD-nya dengan manner yang baik gitu ya, lewat LinkedIn, terus kayak gitu lewat Instagram juga, bahkan ada grup Telegram sama grup Discord-nya LPDP, itu aku SKSD ke para awardee-nya gitu. Misalkan kalau misalkan di LinkedIn, perkenalkan diri, terus kayak gitu ternyata melihat kalau misalkan tujuan kampusnya sama-sama di US nih Kak gitu. Apakah berkenan untuk mereview esai saya gitu, kayak terus lebih bagus lagi sih kalau misalkan dapat awardee-nya itu yang memang align jurusannya dengan teman-teman yang pengen kalian tuju, misalkan education, oh ternyata dapatnya education juga nih kakaknya gitu. Terus yang kedua, revisi, jangan mepet deadline daftarnya, karena perlu banget untuk merevisi tadi ya, berkas-berkas yang akan kalian kumpulkan. Terus kayak gitu, latihan tiap hari, bisa dari tes bakat skolastik juga, terus kayak gitu wawancara, sama kelola keuangan dengan baik. Kalau sebisa mungkin tahan tuh kayak keinginan-keinginan yang belum terlalu penting, ditahan dulu, karena akan butuh banyak banget dana, misalkan untuk tes TOEFL, untuk tes, misalkan tadi evaluasi WES, terus udah gitu sebelum keberangkatan juga banyak yang perlu dipersiapkan dan harus menggunakan dana pribadi, jadi harus disiapkan dengan baik. Dan yang terakhir tentunya harus visualisasi mimpi. Kalau aku sendiri, kalau dulu suka ngeprintin foto negara-negara gitu, terus tempel di kamar, bikin post-it kayak pengen capai apa tahun ini. Tapi kalau sekarang udah males ya, jadi bikinnya dari Canva, terus udah gitu dipasang jadi wallpaper laptop sendiri. Ini ada Vanderbilt, aku pengen banget Vanderbilt waktu itu, terus kayak quotes yang bisa memotivasi terus. Ini foto wisuda aku, kayak ngegambarin pengen wisuda lagi nih abis ini. Terus kayak ini travel, terus ini LPDP-nya pengen banget dapet LPDP, sama ini apa ya, ini kayak buat pemanis doang. Jadi penting banget untuk visualisasi, teman-teman bisa berbagai media, karena itu yang bakal mengingatkan kita untuk terus kayak, oh kamu tuh masih ada mimpi gitu loh, jadi terus berjuang ya. Dan yang terakhir, selamat menikmati prosesnya, karena sebenarnya sejatinya proses aplikasi sekolah dan beasiswa itu nggak cuma tentang cari sekolah mana atau beasiswa mana yang cocok dengan kalian, tapi kalian juga menemukan diri sendiri. Kurang lebihnya sekian dari aku, kita lanjut diskusi aja, feel free kalau misalkan mau nanya apapun, jangan malu-malu, ini sesinya memang harus sesinya banyak ngomong gitu ya, kalau misalkan kalian nggak nanya rugi banget sebenarnya. Oke, aku kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Kak Zakia atas sharing-sharingnya yang banyak banget ya yang bisa kita dapetin dari pengalaman Kak Zakia. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa mungkin di kolom chat atau bisa langsung. Oke, kayaknya aku dulu deh Kak. First question. Oke, suaraku clear Kak, kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak buat kesempatannya dan sharing-sharingnya gitu. Tips yang pertama udah aku lakuin kayak SKSD ke kakak gitu. Aku pernah tahu sih sebenarnya, kayak aku kan dulu juga pengen ke IPB. Cuma qadarullah nggak keterima gitu kan. Cuma aku tuh karena dulu kampusnya kan drama gitu deket sama IPB. Nah aku punya temen juga gitu.
Nah terus aku pernah ngelihat satu seminar gitu, lupa ada kakak gitu, terus aku langsung follow sih gitu. Udah lama banget follow-nya ya kan. Nah terus kayak ngikutin aja gitu buat motivasi pribadi gitu. Terus ada satu momen karena ini tuh kan salah satunya kan ada kayak ngobrol beasiswa tuh. Kayaknya pas deh. Kebetulan aku juga lagi scholarship juga Kak. Saya nyoba gitu kan karena baru lulus juga gitu. Nah, pertanyaannya gini sih Kak. Karena setiap orang tuh punya struggle-nya beda-beda nggak sih untuk ngejar suatu impian, terkhusus ya kalau saat ini kan pembahasan tentang beasiswa gitu kan. Terus tadi juga kakak udah mention kayak nyari why-nya dan sebagainya gitu. Nah, pasti di antara kita juga pernah gagal gitu Kak. Gimana caranya kita satu nih, pertama menyikapi kegagalan. Kadang kita memang tahu cara menyikapinya kayak sebelum kita gagal tuh pasti tahu oh begini-begini. Tapi ketika kita gagal tuh gimana cara bisa kita memanage untuk bangkit lagi untuk bisa daftar lagi gitu. Kebetulan udah berapa kali ditolak nih. Udah 5 kali kayaknya gitu. Tapi udah evaluasi sih kayak mungkin masih kurang di bahasanya gitu. Dan yang kedua bagaimana caranya kakak juga belajar bahasa. Karena aku juga ngelihat di podcast kakak kan in English semua tuh. Nah, mungkin ada tipsnya gimana caranya kita nggak bosen bahasa. Kebetulan aku juga telat banget belajar bahasanya menurut aku gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips belajar bahasa yang mungkin nggak membosankan gitu atau ya seperti apa supaya kita tuh bisa lancar gitu. Itu sih dua pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Haidar. Ini mungkin langsung dijawab aja sebelum aku lupa. Oke, sebelumnya makasih Haidar sudah menerapkan tips yang pertama ya, kayak langsung SKSD. Sebenarnya itu totally fine. Pokoknya selama aku SKSD ke orang-orang itu nggak pernah kayak dicuekin, dijahatin gitu loh, kalau nggak. Bahkan kayak sangat welcoming, kakak-kakaknya itu sangat baik-baik, kayak ditanyain apapun mau jawab, mau bantu. Jadi jangan takut buat SKSD ya teman-teman. Nah, kalau misalkan terkait dengan tadi ya menyikapi kegagalan, karena sebelumnya juga aku sempat apply LPDP di 2021 tapi tanpa LOA waktu itu. Tentunya kayak awal aku denial sih, kayak nggak bisa kok langsung bangkit lagi, kayak H+1 gagal dinyatakan LPDP itu kayak sosokan gitu. Aku mau langsung cari sekolah gitu. Terus kayak diingetin teman, Zak, beneran nih nggak kenapa-napa gitu, kayak kalau misalkan sedih aja, jangan ditutup-tutupin gitu, harus dirasain, jangan di reject gitu perasaannya gitu. Dan bener kayak H+4 kalau nggak salah setelah aku denial, aku nggak sedih kok, aku pokoknya kuat, masih bisa lanjut lagi gitu. Beneran kayak down, kayak bingung harus ngapain karena ada perasaan sedih yang ditumpuk tadi, kayak ditekan pura-pura ditutupin gitu. Jadi tips aku mungkin menyikapi kegagalan, ya akuin kalau misalkan gagal, terus kayak ya nikmatin dulu aja, kalau misalkan mau nangis, terus gitu mau guling-guling ya, pokoknya nikmatin perasaan itu gitu. Kalau menurut aku sangat penting buat diakuin perasaannya, baru kayak setelah itu terserah, masing-masing orang kan punya kopinya masing-masing ya. Misalkan ada yang harus ngopi, ada yang harus nulis, ada yang harus jalan-jalan, misalkan jalan pagi. Itu lakuin apa yang kalian suka, baru nanti pasti ada momennya kayak oke, udah cukup nih istirahatnya, baru yuk kita coba ada apa yang bisa dilakuin sekarang gitu. Jadi pelan-pelan sih sebenarnya. Terus kalau misalkan dari tips belajar bahasa, kalau aku pribadi pertama kenalin gaya belajar kita dulu. Kalau aku pribadi itu lebih suka atau lebih efektif dengan ikut program-program, misalkan kayak program kursus yang udah spesifik ya. Misalkan kemarin itu aku ikutan kursus yang dia 2,5 bulan memang khusus untuk TOEFL IBT. Jadi benar-benar tuh kayak karena kan isinya pasti kalau udah programnya spesifik, isinya juga orang-orang yang udah tahu tujuannya mau apa kan. Jadi benar-benar saling suportif tuh kelasnya. Di samping itu, di luar itu kayak sok-sokan aja sih, kayak di lingkungan kerja ngomong pakai bahasa Inggris sama teman-teman yang emang mau aja gitu, yang non judgmental lah. Terus kayak gitu kayak nulis paksain pakai bahasa Inggris, kayak sesimpel di caption Instagram, bodo amat kalau misalkan ada grammar salah-salah, itu anggap aja kayak orang kasih koreksi ini ke kita. Jadi jangan malu-malu, pokoknya modal pede aja dulu pakai bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, ngechat teman, terus kayak gitu share postingan di Instagram story atau feeds gitu, atau blog pribadi, paksain aja. Itu harus dipaksain memang awalnya. Aku juga jadi keinget kayak nulis-nulis di blog itu kan dari zaman-zaman gap year ya, 2016. Kalau dilihat sekarang itu amburadul banget bahasa Inggrisnya, tapi kayak justru di situ yang kayak bikin pemantik buat berani nulis, terus kayak gitu nerima
feedback kalau misalkan ada yang salah dibenerin. Jadi memang harus dipaksakan. Itu sih Haidar. Semangat terus. Oke Kak, thank you so much. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oh, ini ya dari chat ya? Dari chat ada, aku bacain deh. Dari chat ada dari Novi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau syarat masuk kampus ke Turki dan Mesir dan cara cari beasiswa untuk lanjut kuliah gimana ya, Kak? Oke, kalau spesifik negara Turki dan Mesir, mohon maaf aku kurang familiar. Tapi biasanya langkah pertamanya kalau memang betul-betul bingung, bisa coba cari akun-akun Instagram PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di negara-negara tersebut, misalkan PPI Turki atau PPI Mesir. Nah, dari Instagram itu teman-teman bisa cek nih, kan biasanya ada profil-profil ya, profil students di sana atau mahasiswa di sana, ngambil kampus apa, program studi apa, itu bisa dicari tahu, bisa tadi ya tips SKSD di awal bisa diterapin, kayak kunjungin profilnya, terus kayak gitu cari tahu, Kak boleh kenalan nggak, nama aku misalkan Novi, terus kayak gitu sekarang lagi tingkat akhir, rencananya mau kuliah di Turki, tapi masih bingung nih Kak, rekomendasi kampusnya apa, mungkin dari Kakak sendiri ada saran gitu. Jadi bisa mulai dari akun PPI, atau kayak browsing profil-profil students tadi ya, yang ada di negara-negara tersebut. Habis itu baru deh minta kayak tips beasiswanya atau gimana gitu. Jadi coba kenalan dulu ya Nancy ya. Oke, semoga menjawab. Terus dari Hani. Oke, sebelum milih univnya, selain ada purpose yang kakak tuju, pasti ada minusnya, entah itu environment-nya atau yang lain-lain. Nah, ini jadi pertimbangan nggak buat kakak, dan kalau tetap milih univ tersebut, how you deal with it? Thank you, Kak. Oke. Tentunya setiap kampus ada minusnya sendiri, ada kekurangannya masing-masing, nggak ada kampus yang sempurna, ya sih. Kayak di kuliah S1 juga di PB banyak kan tidak sempurnanya, di Taskia juga banyak poin yang perlu diimprove gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, biasanya kan kalau misalkan kampus itu ngeliatin apa ya, kayak plusnya aja nih, bagus-bagusnya mereka aja, karena kayak welcoming to international students lalala gitu. Padahal ternyata ada minus points-nya juga. Sebagai contoh itu ada beberapa di vlog gitu, aku dicarinya di YouTube kalau nggak salah. Real student experience in Vanderbilt. Kayak ada yang ngupas kenapa dia itu pengen banget keluar dari kampus itu, kan itu serem ya, kayak di awal tuh serem. Ya udah akhirnya aku nonton beberapa video yang menjelaskan, oh udah mulai tenang nih, karena video-video yang disampaikan itu mereka ngebahas jurusannya misalkan teknik komputer, terus gitu teknik kimia, yang emang kayak kampus ini tuh sebenarnya belum, kurang bagus di bidang tekniknya, tapi kayak maksain buka prodi gitu loh. Nah itu berarti kayak dari aku sendiri kan oke, itu minus points, tapi dari aku sendiri masih aman karena aku program studinya pendidikan, jadi nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi walaupun dia bilang Vanderbilt-nya negatif, tapi kan ternyata spesifik di program studi itu aja. Jadi perlu banget sebenarnya untuk mempertimbangkan minus points-nya. Dan how to deal with it ya, pertimbangkan lagi, kamu kira-kira bersedia nggak untuk untuk hidup berdampingan kayak selama masa studi gitu dengan kekurangan dari kampusnya. Kalau tadi kan aku kasusnya yang dengan teknik kimia, paling bahan omongan orang aja gitu, jadi nggak apa-apa banget kalau buat aku pribadi gitu. Oke, kita lanjut. Rekomendasi channel YouTube atau website untuk belajar TBS. Oke, dari Desi. Kalau misalkan channel YouTube, waktu itu aku nggak nyari yang TBS. TBS itu kalau nggak salah ada bukunya deh. Ada beberapa orang yang rekomendasiin buku TBS. Itu bisa baca dari, ini, kayak buku TPA Tembus. Yang dari Bappenas, kalau nggak salah. Aku lupa spesifiknya, tapi coba dicari top buku TPA dari Bappenas, itu biasanya banyak banget dipakai sama Wordia PDP yang lolos TBS gitu. Kalau channel YouTube bisa langsung ketik aja keywordnya tips tes bakat skolastik atau misalkan pembahasan soal TBS, itu biasanya ada banyak banget di YouTube, di Google, di blog-blog pribadi orang banyak. Oke, semoga membantu Desi. Terus ada dari Faruk. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah.
Tanya sebelumnya terkait dengan mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tak mau balik ke Indonesia. Wah, sudah banyak sekali saya menerima pertanyaan ini. Terus kemudian gimana tips and trik saat tes wawancara? Oke, yang ini enggak. Oh, menurut pandanganku ya tentang respon satu-satu ya. Terkait dengan mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak mau balik ke Indonesia. Menurut aku yang pertama tanggapannya adalah kembali lagi ke panduan dan komitmen atau kontrak dari LPDP di awal, bahwa setiap awardee-nya itu wajib untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi selama 2N+1 dari masa studinya. Kalau aku misalkan N-nya berarti tahun studinya 2 tahun, 2N+1 berarti aku harus mengabdi ke Indonesia 5 tahun minimal. Nah, jadi setelah studi itu, kita diwajibkan maksimal, tidak lebih dari 1 tahun harus kembali ke Indonesia, teman-teman. Misalkan aku setelah studi, ternyata ada kesempatan magang di kampus Vanderbilt, itu masih diperbolehkan asalkan maksimal 1 tahun itu, baru balik ke Indonesia, itu masih diperbolehkan. Nah, tanggapannya yang pertama, kembali lagi ke kontrak awal, bahwa memang sudah diwajibkan di awal untuk kembali ke Indonesia, jadi komitmennya dipertanyakan. Tapi kalau misalkan tidak bisa digeneralisir, harus direview case by case. Dan kalau misalkan jadi nggak bisa digeneralisir, teman-teman kalau misalkan menemukan kayak di Twitter atau di Instagram gitu ada misalkan ada yang berpendapat kalau misalkan dia nggak mau kembali ke Indonesia, itu jangan langsung dijudge, tapi kalian harus pasang kacamata, filter dulu, ini case-nya apa nih sebenarnya, nggak bisa digeneralisir. Terus kalau misalkan aku sendiri tidak bisa kasih komentar yang tajam gitu, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan kayak indikasi ada awardee yang nggak pulang, itu sebenarnya bisa kok dilaporkan ke LPDP langsung by email di bantuan LPDP. Jadi jangan sungkan kalau misalkan daripada kayak nyinyir, ikutan nyinyir, mendingan dilaporkan aja langsung ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Itu ya. Terus kalau misalkan tips and trick saat tes wawancara. Oke, tips wawancara. Alhamdulillah wawancara itu testimoni orang-orang yang melewati wawancara itu sangat-sangat santai, sangat-sangat ramah prosesnya. Karena kayak ngobrol sama orang tua gitu, kayak rencana studi kamu apa gitu. Pokoknya apapun yang kalian tulis di esai, itulah bahan wawancaranya. Jadi usahakan esainya sudah maksimal nih di awal, supaya nanti pas wawancara juga kalian nggak bingung, nggak blunder sendiri, pokoknya pelajarin esainya sendiri gitu ya. Terus santai lah, pokoknya usahakan tenang, terus jangan begadang, relax, dan ikutin pace-nya pewawancara. Kalau misalkan pewawancaranya tegas, kayak, kamu rencananya apa gitu? Baik, Bapak Ibu, saya akan gini. Kalau misalkan pewawancaranya lemah lembut, gimana rencana kamu ke depan gitu. Jadi kayak, baik Ibu, terima kasih untuk ini. Jadi kayak usahakan kalian sefrekuensi sama pewawancara. Itu tips yang sangat bermanfaat banget sih. Karena wawancara itu bisa lebih dari 1 orang interviewernya. Jadi kalian harus bisa switching itu tadi. Misalkan gaya pewawancaranya satu tegas, oke, harus tegas. Yang satu lemah lembut. Kalau misalkan ganti lagi, gitu. Jadi harus usahakan satu frekuensi. Oke, terus dapat beasiswa LPDP S2 tuh bisa sambil kerja juga atau hanya kuliah aja atau baiknya gimana, Kak? Oke, kalau LPDP sudah ada aturannya tidak boleh bekerja sambil kuliah, karena memang tujuan dari beasiswa ini supaya kita bisa maksimal belajar selama masa studinya, benar-benar bisa nggak perlu mikirin lagi harus kerja, tapi bisa dialokasikan tuh waktu dan energinya untuk ikutan kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi, atau misalkan ada praktikum, jadi bisa dimaksimalkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, semoga menjawab ya, Faruk. Terus, oke. Kalau di chat udah, mungkin ada lagi yang mau tanya secara langsung, teman-teman. Minum dulu ya. Oke, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini ada yang masuk lewat direct message. Mungkin aku nggak sebutin namanya, tapi ini pertanyaan generalnya coba aku jawab ya. Anggap aja secara umum. Oke.
Untuk CV atau esai kan umumnya disertakan pengalaman volunteer atau seminar yang relevan sama jurusan yang mau di-apply. Tapi waktu itu kuliah S1 sambil kerja, sebenarnya memang fokusnya di kerja, tapi pengen selesai S1 juga. Karena aku kerja yang full time gitu, agak sulit ambil waktu luang buat ikut hal-hal kayak seminar atau volunteer gitu, buat tambah-tambah pengalaman. Gimana ya menurut kamu buat di CV atau esainya? Oke, kalau misalkan memang fokusnya di pekerjaan, menurut aku ini juga bisa jadi kekuatan kalau misalkan bisa dijelaskan kayak impact pekerjaan itu apa sih sebenarnya. Misalkan aku ambil contoh yang ini aja deh, yang terjadi di aku gitu ya. Aku kan kerjanya di kemahasiswaan. Jadi aku sampaikan nih, walaupun aku jurusannya manajemen yang lebih ke ekonomi, tapi aku ada pengalaman pekerjaan di bidang kemahasiswaan yang sangat relevan dengan higher education atau program studi yang aku tuju. Nah, di pekerjaan ini aku jabarkan berarti kayak yang nyerempet-nyerempet dengan prodi itu. Misalkan yang pertama memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi nasional dan internasional. Terus kayak gitu yang kedua kayak menyusun kurikulum atau skema pembelajaran untuk mahasiswa di program Kampus Merdeka yang apa gitu spesifiknya. Nah, sebenarnya kalau menurutku pekerjaan bisa banget dicantumin, nggak apa-apa, diperkuat justru ya, pekerjaan diperkuat pakai pointers tadi. Kayak ada nggak yang sebenarnya peran kita itu sangat relevan dengan program studi yang ingin dituju gitu. Semoga menjawab. Kalau misalkan belum menjawab, mungkin nanti bisa by PC gitu di Instagram ya. Oke. Masih adakah teman-teman barangkali yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya. Kak, aku mau nanya dong. Gak apa deh, aku dulu deh. Kayaknya masih ada waktu soalnya, sampai 21.15 kan. Ya. Oke Kak, aku juga sebenarnya lagi proses LPDP tahap 2 ini Kak. Mohon doanya gitu kan. Deadline ya, jangan lupa. Besok kan deadline-nya tanggal 5. Iya. Aku pengen nanya sih Kak, mungkin cerita dikit ya. Kontribusi kan di situ kan pasti ada kontribusi kan gitu kan. Dan aku juga nanya-nanya sih, kalau misalnya kontribusi itu nggak usah muluk-muluk, yang penting kita lakuin kan. Karena kan nanti bakal ditanya juga kan di tanya jawab gitu kan, di ibaratnya di wawancara nah gitu. Apa sih Kak kontribusi Kakak buat bangsa ini gitu kan? Soalnya kan kalau ditanya kan kontribusi buat negeri itu kan general banget nggak sih gitu kan? Mungkin kalau Kakak ya mungkin spesifik kali misalnya kayak mencerdaskan kehidupan di Bogor kayak atau apa. Nah mungkin aku pengen tahu sedikit gitu Kak. Mungkin biar bisa apa ya dipelajari juga gitu. Itu sih Kak. Thank you Kak. Oke. Ini aku coba sampaikan yang aku adaptasi ya. Jadi nggak spesifik, sama banget sama yang aku tulis di esai kemarin. Jadi kalau misalkan aku sendiri kan di-define misalkan di awal, kalau misalkan kurikulum di perguruan tinggi sekarang itu kurang relevan. Berarti ada karena dari segi skill-nya itu ada mismatch nih sama kebutuhan industri. Nah, ada yang pertama permasalahannya tidak relevan. Nah, misalkan dari satu permasalahan itu, aku kontribusinya ingin membantu perguruan tinggi atau kampus-kampus di Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap program atau kurikulum yang mereka terapkan supaya bisa lebih relevan dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang pertama, misalkan bantuin evaluasi. Terus dari gitu yang kedua, berarti setelah dari evaluasi itu ditindaklanjutinya apa? Berarti aku kemarin aku sempat kayak pengen membuat rancangan program yang mengadaptasi dari, jadi kayak sebenarnya evaluasi programnya pengennya dari Kampus Merdeka sendiri, kan ada banyak banget tuh episode Kampus Merdeka yang diterapkan ya. Nah, pengen evaluasi sebenarnya dari sekian banyak program Kampus Merdeka ini, mana sih yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mahasiswa di Indonesia gitu, mana sih yang benar-benar impactful, atau kayak kekurangannya apa yang bisa diperbaiki dari sana gitu. Jadi itu salah satu yang aku sampaikan di sana. Terus kayak gitu nggak cuma, kalau bisa sih ada di idea, kalau misalkan profesi yang mengerjakan itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai kayak, oke, kita mentioning job description-nya aja, tapi ternyata belum ada nih lapangan pekerjaan itu. Jadi aku sampaikan kemarin, kayak aku pengen jadi higher education consultant, salah satu lembaganya adalah World Bank yang menyediakan itu.
Jadi udah saklek nih. Kayak misalkan World Bank itu kan sebenarnya di luar ya, tapi mereka punya branch office di berbagai negara gitu. Jadi, nah plus point lagi, jadi teman-teman, aku ada informasi tambahan sini. Kalau awardee itu bisa nggak pulang kalau misalkan mereka bekerja di lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama PBB, yang kedua World Bank, yang ketiga ADB, ASEAN Development Bank, yang keempat IDB. Aku lupa IDB ini apa. Kalau nggak salah empat lembaga ini itu diperbolehkan ya, awardee yang bekerja di 4 lembaga ini boleh bekerja di negara manapun gitu, tergantung dengan assignment-nya di negara apa gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Oke Kak, thank you. Sama-sama Haidar. Oke, masih ada waktu nggak nih? Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi masih ada waktu. Kak, last question Kak. Oke. Aku mau mancing anak-anak sih, karena di sini tuh Kak nggak semuanya semester akhir Kak. Jadi nggak semuanya semester akhir, jadi kayak masih ngawang-ngawang gitu nggak sih Kak, ya gitu. Nah, mungkin general question aja sih biar teman-teman itu punya ya tadi why-nya kan, karena mungkin di sini tuh rata-rata semester 5 mau semester 6 ya kan. Dan mungkin ada nggak sih Kak tips Kakak, kan mungkin aku udah lihat ibaratnya aku udah ngeliat Kakak lah gitu di LinkedIn dan sebagainya. Nah, mungkin ada tips nggak sih Kak supaya kita tuh di kampus tuh kan ya minimal kita juga berprestasi lah, karena kan menurut aku ya salah satu ya kita mudah diterimanya kan kita pernah ngelakuin apa aja gitu kan, atau entah kayak lomba, conference dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman di sini tuh kayak takut untuk memulai. Nah, bagaimana caranya Kakak dulu tuh memulai untuk melakukan sesuatu yang ya tadi kayak mungkin kata orang sosokan lah, ikut inilah dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Supaya ya general aja nih anak-anak biar tahu gitu. Itu aja sih Kak. Oke, buat memulai itu aku modal nekat banget. Dari tingkat 1 kayak kan sebenarnya aku setelah lulus SMA itu nggak langsung masuk kuliah ya. Ada sempat jeda dulu, gap year dulu. Karena aku gagal masuk PTN itu lewat 10 jalur masuk yang berbeda. Itu makanya kayak oke, ini karena aku udah gagal, terus gitu aku gap year, mau nggak mau harus maksimal ini, mau balas dendam, pokoknya kuliah harus maksimal gitu kan. Makanya di tingkat pertama itu aku ngelihat kayak banyak senior yang luar biasa nih, banyak yang keluar negeri, kayak pengen banget nih, penasaran gimana sih caranya mengikut. Makanya aku ikutlah banyak kompetisi gitu di tingkat 1. Tapi kurang lebih kayaknya 11-an ada deh, kayaknya gagal semua. Itu tingkat 1 benar-benar apply lomba, ikutan program exchange, itu kayak gagal semua. Baru mulai kayak dari situ kan evaluasi nih, oh ternyata yang bagusnya tuh kayak gini loh, harusnya kayak gini loh, ada perbaikan terus. Baru titik baliknya itu di tahun kedua ketika masuk Excel Future Leaders. Di situ aku ketemu banyak mahasiswa lain dari kampus lain yang ternyata kayak oh mereka punya semangat yang sama buat improve diri mereka, terus kayak gitu punya dapat mentor-mentor yang keren juga yang benar-benar mau ngarahin kita gitu. Jadi modal nekat dulu sih di awal, terus kayak gitu banyaklah mencoba karena nanti kalian banyak gagal, terus kayak gitu banyak berhasil juga deh akhirnya. Gitu ya. Jadi jangan takut lah buat nyoba. Harus modal nekat. Gitu. Oke, mungkin kembali ke Citra ya, waktunya sudah mepet. Oke, makasih Kak, makasih juga sama teman-teman yang udah bertanya. Semoga yang sudah bertanya dan jawabannya bisa sesuai sama yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu closing statement dari Kak Zakia. Kak Zakia. Oke, makasih Citra. Teman-teman semua, pokoknya makasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Mungkin di antara kalian masih kayak ada yang wondering sebenarnya mau kemana sih arahnya setelah ini gitu. It's okay, just take your time. Pokoknya coba lagi pekain atau kayak coba lagi, sebenarnya kalian tuh pasti ada deh 2-3 momen titik balik yang sebenarnya kayak itu tuh clue kalau misalkan kalian tuh minatnya ke sana gitu, atau kayak tujuan kalian tuh sebenarnya ke sana gitu. Jadi harus coba
banyak ngobrol lagi sama diri sendiri. Terus udah gitu jangan lupa juga SKSD ya, tadi rumus SKSD-nya coba diterapkan gitu. Jangan ragu buat approach cutting-cutting atau senior atau award di LPDP di luar sana atau award di beasiswa lainnya. Siapa tahu nanti kalian bisa nerusin jejak mereka gitu. Jadi jangan takut, pokoknya modal nekat dan semangat terus teman-teman semua. Makasih. Makasih Kak Zakia untuk ilmunya pada malam hari ini. Oh ya, aku juga mau ngingetin sama teman-teman, jangan lupa ya diisi absennya. Link absennya udah ada di kolom chat. Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat. Mungkin moderator. Oke, dokumentasi ya sama penyerahan sertifikat. Oke. Izin ambil alih ya Kak. Rizky mau share screen dulu untuk sertifikatnya. Oke, aku bantu spotlight dan foto dulu. Buat Kak Zakia dulu. Kak Zakia dulu. Citra dulu ya? Oke, Citra dulu. Oke, Citra dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, next. Sertifikat Kak Zakia. Oke. Oh, kayaknya nih pada tegang ya. Ya aku lihat ya di kolom chat sama di kolom grup tuh pada tegang Kak. Nggak apa guys, santai aja guys. Nah, nanti kalau ketemu Kak Zakia itu punya podcast dan menarik loh. Kalau tadi udah ada yang lihat. Jadi boleh tuh buat ngedengerin ketika mau tidur kayak atau mau apa tuh. Mantap, lumayan buat listening. Wah. Nah, oke nih. Boleh. Oke Kak, aku spotlight dulu Kak. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Wait Kak, satu lagi Kak. Sebentar Kak. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekarang semuanya guys, buka kameranya, kita foto bareng Kak Zakia dan semuanya. Ayo teman-teman, on cam. Bisa dibuka ya on cam dulu ya. Oh iya Kak, nanti di akhir sesi sebelum ditutup Kakak boleh milih 2 mungkin entah peserta terbaik atau pertanyaan terbaik karena kita ada door prize Kak, jadi Kakak random aja milih gitu. Gak bisa sih kayaknya kalau random gitu. Ya Kakak yang tadi Kakak amati dari pertanyaan-pertanyaan kecuali saya Kak, saya nggak usah dikasih. Oke, ayo guys, kita foto dulu guys. Oke, untuk slide pertama. Silakan tampilkan pose terbaik Anda. Asik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Silakan tunjukkan pose terbaik Anda. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Kembali ke Citra. Oke, terima kasih kepada Kak Rizky yang udah share screen dan terima kasih juga kepada Kak Zakia. Oh yang ngingetin kembali ya kepada teman-teman jangan lupa untuk ngisi link absennya. Dan juga tadi untuk Kak Zakia bisa milih 2 penanya terbaik. Kepada Kak Zakia dipersilahkan. Oke. Wah berat ini. Ini acara orang. Kalau nggak satu aja nggak apa-apa Kak, nanti satunya aku yang milih. Oh ini sih kayaknya yang tadi Hani. Kayak dia nanya kayak, kan orang tuh biasanya plusnya aja, dia notice itu kayak minusnya gimana, terus kalau misalkan cara deal with it-nya gimana. Menurut aku itu bagus sih, pertanyaannya lumayan kritis. Hani, yay. Oke. Satu lagi aku deh Kak, biar gitu. Kalau aku kayaknya aku ngelihat satu orang yang dari tadi tuh on cam, tapi bukan panitia, yaitu Kak Desi. Oke. Wow. Ya, jadi kita kan menghargai orang yang mungkin on cam gitu kan, karena mungkin di waktu malam meluangkan gitu. Oke. Thank you, aku kembaliin ke Citra, silahkan buat ditutup. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Zakia. Thank you. Iya, sama-sama dengan senang hati.
Selamat kepada Hani dan oke. Terima kasih kepada Kak Zakia dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan udah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sharing-sharing dari Kak Zakia malam ini. Terima kasih kepada Kak Zakia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Zakia. Ya, teman-teman. Dadah Kak. Thank you. Ya. Ya, Barakallah. Thank you. pamit duluan ya. Oke Kak, thank you. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Oke, thank you guys. Guys, Jazakallah khairan. kita move ke Meet ya buat evaluasi. Thank you buat teman-teman semuanya. Yang pertanyaan terbaik nanti chat Kakak Citra atau nanti chat aku juga boleh. Oke, dadah. Thank you guys.